Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman semua. Ya, jadi di sini Ustazah akan menggantikan Ustadz Fuad ya sementara untuk mengajar nahwu shorof, khususnya untuk nahwu shorof kelas 7. Nah, sebelumnya Ustazah mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ustazah Utia Nabila Maulani, biasa dipanggil Ustazah Utia. Asal Ustazah dari Cirebon, Jawa Barat. Sekarang Ustazah sedang kuliah di UNS, Universitas 11 Maret, jurusan kedokteran semester 7 gitu. Jadi di sini Ustazah sedang kuliah sekaligus mengajar di PPTK sementara kayak gitu. Nah, mungkin perkenalannya cukup ya teman-teman semua. Baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan materi tentang nahwu dulu ya. Jadi sore ini kita akan belajar tentang nahwu, khususnya tentang i'rab dan macam-macam i'rab. Nah, mungkin teman-teman silahkan bisa disiapkan bukunya, kitabnya ya, kitab nahwu yang ini. Ya. Untuk kitab nahwunya silakan disiapkan. Disiapkan kitabnya, lalu ambil alat tulis karena kita akan menerjemahkan dan belajar. Ya, sudah semuanya sudah diambil kitabnya, sudah diambil alat tulisnya. Baik, kita mulai ya. Oke. Yang pertama tentang babul i'rab. Nah, silakan teman-teman semuanya dibuka di halaman 2. Halaman 2. Ya. Udah semuanya di halaman 2 yang bawah ada tulisan babul i'rab. Nah ini ya. Babul i'rab atau bab i'rab. Nah, di sini al-i'rabu huwa taghyiru aw akhirihil kalimah. Nah, i'rab yang dimaksud dengan i'rab huwa adalah taghyiru aw akhirihi, suatu perubahan di akhir al-kalimi, di akhir kalimat. Jadi yang dimaksud dengan i'rab adalah suatu perubahan di akhir kalimat. Lihtilafil awamili, lihtilafil ini di sini artinya adalah suatu perbedaan awamili, suatu perbedaan kalimat di dalamnya, ada khilah di dalamnya. Jadi i'rab adalah suatu perubahan di akhir kalimat yang dimana ada perbedaan kalimat di dalamnya. Nah, baik yang nampak lafdon nampak atau takdiron, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti itu. Nah, selanjutnya sudah diartikan semua. Oke, selanjutnya wa aqsamuhu arba'ah. Aqsamuhu macam-macam. Jadi macam-macam dari i'rab itu ada 4. Arba'ah 4. Ar-raf'un, yang pertama adalah rofa ya, rofa. Wa nasbun, yang kedua nasab. Jadi macam-macam dari i'rab ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasbun atau nasab, yang ketiga adalah wa hafzun, hafaz atau jar. Nah, di sini biasanya kita menyebutnya jar atau hafaz. Wa jazmun dan jazm. Ingat-ingat ya. Jadi i'rab itu ada 4 macam. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga hafzun atau jar, yang keempat adalah jazm. Nah, i'rab ini dibagi menjadi
isim dan fa'il ya. Jadi isim dan fa'il. Kursor. Ya, perhatikan ya kursor ustazah tunjukkan. Falil asma'i, yang dimaksud dengan isim dalam i'rab itu ada apa aja? Yang pertama ada rofa ya. Jadi yang termasuk isim yang pertama ada rofa. Lalu yang kedua ada nasab, dan yang ketiga adalah khafdun atau jar ya. Ini ya, jadi di sini kita diartikan ya teman-teman semua, jangan lupa untuk diartikan. Jadi di sini yang tadi kursornya, nah ini falil asma ya, yang dimaksud dengan isim adalah rofa, nasab, dan jar atau khafdun. Sedangkan untuk jazm itu tidak termasuk isim. Jadi tadi yang termasuk isim hanya ada 3 ya, rofa, nasab, dan khafdun atau jar. Sedangkan untuk fa'il ada rofa, ar-raf'u, wan nasbu, dan nasab, wal jazm. Nah, kalau misalkan di fa'il, di sini kebalikan tadi. Kebalikan dari yang isim. Kalau misalkan yang termasuk fa'il itu ada rofa, ada nasab, dan juga jazm. Wala khafdu fiha. Sedangkan untuk khafdun tidak termasuk fa'il. Tadi khafdun termasuknya apa? Termasuknya ke isim, gitu ya. Jadi ini untuk pembagian dari i'rab. Tadi kita ulang ya. Apa yang dimaksud dengan i'rab? I'rab adalah suatu perubahan kalimat di akhir kalimat di mana ada perbedaan di dalamnya, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Ada berapa macam-macam i'rab? Macam-macam i'rab ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafdun atau jar, dan yang keempat adalah jazm ya. Nah, lalu dibagi menjadi isim dan fa'il. Yang termasuk isim tadi ada rofa, nasab, dan khafdun. Sedangkan atau khafaz atau jar ya. Sedangkan jazm tidak termasuk isim. Dan yang termasuk fa'il adalah rofa, nasab, dan jazm. Sedangkan khafaz atau jar itu tidak termasuk fa'il. Gitu ya. Nah, di sini tadi buat teman-teman semua yang tertinggal, nih udah ustazah tulis, nanti silakan dipahami lagi ya. Oke, sekarang kita tadi ustazah sudah jelaskan bahwa i'rab itu dibagi menjadi 4 macam. Rofa, nasab, khafaz atau jar, dan jazm. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya ya. Di halaman ketiga, kalau tadi teman-teman perhatikan, sekarang kita di halaman ketiga, babu ma'rifati alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda pada i'rab. Nah, pada pertemuan kali ini ustazah akan mengajarkan untuk rofa saja. Untuk nasab, khafaz, dan jazm nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang semuanya sudah di halaman ketiga ya. Babul ma'rifatu alamatil i'rab, bab untuk mengenal tanda-tanda pada i'rab. Nah, di sini kita mulai pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang rofa ya, rofa. Nih, babul ma'rifatu alamatil i'rab. Tadi udah ustazah ulang-ulang ya. Bab untuk mempelajari alamatil i'rab, tanda-tanda pada
i'rab. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rafa dulu. Li raf'in arba'atu alamat. Pada rafa ada 4 tanda ya. Jadi di rafa ada berapa tanda? Ada 4 tanda. Yang pertama al-dhamah. Yang pertama ada domah. Yang kedua al-waw. Yang kedua ada waw. Yang ketiga wal alif. Yang ketiga ada alif. Dan yang keempat ada nun. Wa nun. Tuh. Jadi tanda pada rafa ada 4. Yang pertama domah. Yang kedua waw. Yang ketiga alif. Dan yang keempat ada nun. Semuanya ditulis ya di kitabnya, diterjemahkan. Jangan lupa untuk diterjemahkan. Nah, sekarang kita masuk ke setiap tanda-tandanya. Nah, fa'amal domah. Nah, jadi domah digunakan fatakunu alamatil raf. Tanda domah ini digunakan pada rafa itu di 4 mawadi'ah, di 4 kedudukan. Ingat-ingat ya, untuk domah. Yang pertama, kita masuk ke tanda yang pertama dulu, yaitu untuk domah. Tahu kan ya tanda domah teman-teman semuanya? Ini tanda domah, udah tahu lah insyaallah. Domah, kita mulai dengan domah dulu ya. Nah, tanda domah ini itu digunakan sebagai pada rafa itu pada 4 kedudukan. Nah, ingat-ingat ya, ada 4 kedudukan. Yang pertama, fil ismil mufrad. Ismil mufrad, isim yang berdiri sendiri. Ya, teman-teman perhatiin ya, isim mufrad. Yang dimaksud dengan isim mufrad adalah tunggal. Ya, ini isim itu kata benda kan. Isim itu kata benda. Mufrad itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan isim mufrad adalah benda tapi dia sendiri, tunggal. Contohnya apa? Contohnya babun. Terus apa lagi? Kitabun. Apalagi? Maktabun. Nah, itu termasuk isim mufrad. Oke. Wa jama' taksir. Yang pertama tadi ada 4 kedudukan kan? Kalau domah ada 4 kedudukan. Yang pertama isim mufrad. Isim atau kata benda yang tunggal. Yang kedua adalah jama' taksir. Jama' taksir itu maksudnya jama' yang banyak. Jama' kan banyak ya. Jama' taksir, jama' banyak. Nah, contohnya kalau kitabun itu 1, kalau jama'nya jadi kutubun. Tuh. Contoh ya, itu jama' taksir. Nah, yang kedua jama' taksir. Yang ketiga adalah jama' muannas salim. Nah, jama' banyak, muannas salim yang pada perempuan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah contoh, kalau misalkan muannas salim atau cuma sendiri nih, itu kan kalau perempuan disebutnya muslimah, ya kan? Tapi kalau misalkan jama' jadi muslimatun. Ya, muslimatun. Nah, itu adalah perempuan banyak. Itu disebut dengan jama' muannas salim. Apalagi contohnya yang ada tuntunnya gitu ya, akhirnya gitu. Tuh, yang ketiga adalah jama' muannas salim. Yang keempat adalah wal fa'lil mudhari atau fi'il mudhari.
fi'il mudhari. Contohnya fi'il mudhari nih, Ustazah lanjutin dulu ya. Wal fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'a. Yang dimaksud sini adalah fi'il mudhari yang alladzi yang lam yattasil bi akhirih syai'a, yang dia itu tidak bersambung di akhirnya. Maksudnya gimana? Lam yattasil bi akhirih syai'a. Jadi yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari'nya yang tidak bersambung di akhirnya. Nah, teman-teman tahu fi'il mudhari itu apa contohnya? Fi'il mudhari itu contohnya kata kerja. Fi'il mudhari contohnya kata kerja yang dimana sebelumnya itu ada kata orangnya, seperti kan teman-teman belajar kan yang huwa humahum hiya humauna anta antum antum anti antuma antunna. Kalau misalkan huwa berarti dia jadi yadhabu, ya kan? Nah, kata-kata yadhabu itu, yadhabu artinya apa? Artinya pergi. Huwa yadhabu. Nah, kata-kata yadhabu itu disebut dengan fi'il mudhari. Nah, yang dimaksud dengan tidak bersambung di akhirnya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan ada kata-kata sebelumnya, di kata-kata yadhabu itu dia bisa merubah di bagian akhir kalimatnya. Gitu ya. Jadi misalkan gini, misal Ustazah kasih contoh, sebelumnya ada lam. Kalau misalkan kata sebelumnya ada lam, maka yadhabu yang terakhirnya dhammah itu akan berubah jadi lam yadhab, jadi sukun. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata-kata lam. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka tidak menggunakan dhammah, tapi menggunakan sukun. Nanti itu akan kita pelajarin di materi yang selanjutnya. Nah, kata-kata seperti itulah yang tidak boleh digunakan. Sedangkan yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung adalah kata-kata yang yadhabu. Nah, yadhabu itulah yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya. Jadi yang asli. Begitu bisa dipahami nggih? Oke. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Ustazah ya. Oke. Sudah paham? Oke, itu untuk dhammah, rafa, fada, dhammah contoh-contohnya. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang tadi dhammah, yang kedua ada wawu ya. Bisa cari kursornya di mana. Oke, ini dia. Sedangkan pada wawu adalah suatu tanda yang digunakan pada rafa dalam yang pertama. Kalau wawu ya, yang pertama itu pada nih fi jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Kalau tadi Ustazah bilang jamak muannas salim, itu pada perempuan. Kalau jamak mudzakkar laki-laki kan ya, jamak mudzakkar salim berarti itu digunakan pada yang laki-laki. Nah, contohnya kalau misalkan dia sendiri namanya muslim, tapi kalau jamak mudzakkar salim jadinya muslimuna. Nah, ada wawu kan di situ, muslimuna. Nah, itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya gitu ya. Jadi untuk wawu yang pertama digunakan pada jamak mudzakkar salim. Lalu setelah jamak mudzakkar salim itu ada ismul khamsah. Jadi ismul khamsah itu isim-isim yang khusus. Wahia contohnya abuka ayahnya, wa ahuka saudaranya, wa hamuka, wa fuka, wa zumal, kayak gitu. Jadi ini contoh-contohnya nih digunakan pada ini. Ini adalah isim yang khusus yang 5, ada 5 ini. Gitu. Itu untuk wawu ya. Oke, tadi ada 4 kan? Kalau rafa tandanya
Tadi domah udah, sekarang wawu. Nah, yang ketiga. Ya, ini kursornya suka hilang ya. Nah, ini yang ketiga, wa ammal alif, sedangkan alif fatakunu alamatil liraf'i. Nah, sini ya. Fatakunu alamatil liraf'i, sedangkan kata alif digunakan pada tanda rafa tasniyatil asma'i khossah. Nah, ini digunakan pada isim-isim yang tasniyah. Nah, tasniyah ini khusus, jadi kalau misalkan alif ini dia khusus digunakan untuk isim-isim yang dua, jadi untuk dua benda. Contoh nih, kalau kitabun satu, kalau misalkan banyak kutubun, kalau misalkan dua itu disebutnya kitabani. Nah, kitabani. Jadi kalau misalkan alif, tanda alif ini itu digunakan itu untuk benda-benda atau khusus digunakan pada isim yang tasniyatil isim. Jadi isim tasniyah atau kata benda yang jumlahnya dua. Tadi kalau kitabun berarti jadi kitabani. Kalau misalkan babun kan itu ya, babun kalau misalkan dua jadi babani gitu. Jadi khusus digunakan untuk tasniyatil isim tasniyah atau isim yang jumlahnya dua. Oke. Paham ya semuanya? Nah, kalau misalnya ada yang mau paham langsung tanya saja. Nanti bisa chat saja ya. Oke, selanjutnya ini untuk tadi sudah Ustazah jelaskan. Nah, yang terakhir, tadi tanda yang terakhir adalah nun. Wa ammal nun fatakuna ala ma'ri raf'i, sedangkan untuk nun itu digunakan untuk rafa fil fi'il mudhari. Nah, yang pertama untuk fi'il mudhari tadi, fi'il mudhari apabila bersambung fi dhamir tasniyah. Jadi kalau misalkan fi'il mudhari itu dia bersambung sama dhamir tasniyah atau dhamir jama'i atau dhamir yang jama' atau dhamir muannas mukhatabah atau dengan dhamir muannas mukhatabah gitu. Jadi kalau misalkan nun itu dia tanda nun pada rafa itu digunakan pada fi'il mudhari yang dimana dia bersambung pada dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas satil mukhatabah gitu nggih ya. Nah, ini untuk contoh terjemahannya ya. Jadi kalau nun dia akan menjadi tanda bagi rafa. Tanda bagi rafa pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' dan dhamir muannas mukhatabah. Nanti untuk contohnya nanti akan Ustazah jelaskan lebih jelas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, udah paham ya tadi bahwa pada rafa ada 4 macam tanda. Kita balik lagi ke sebelumnya bahwa pada i'rab ada 4, terdiri dari 4 macam. Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu rafa, yang dimana pada rafa ada 4 tanda yang dia akan digunakan pada hukum-hukum yang khusus gitu, yang sudah tadi Ustazah jelaskan. Nah, baik, kalau misalkan dari teman-teman semua ada yang belum paham, silakan tanyakan pada Pak Ustazah. Silakan tanyakan ke Ustazah, bisa chat Ustazah langsung untuk menanyakan terkait pembelajaran pada sore hari ini. Setelah ini, silakan teman-teman semua mengisi soal. Ini Ustazah kasih ada 5 soal dan semua soalnya sudah Ustazah jelaskan. Jadi jawabannya ada semua dari penjelasan Ustazah insyaallah. Silakan soal ini dikumpulkan malam ini ke Ustazah dalam bentuk foto. Jadi teman-teman semua silakan menuliskan di buku
Terus kirim ke ustazah maksimal jam 9 malam ini. Kalau misalkan tidak mengumpulkan tugas, maka ustazah anggap teman-teman tidak hadir pada pembelajaran pada sore hari ini. Ya, bisa dimengerti semuanya. Nanti untuk apakah ada penilaian apa enggak, nanti kita lihat saja. Karena kalau misalkan yang pasti kalau teman-teman tidak mengerjakan, maka tidak ustazah anggap alfa pada pertemuan sore ini. Baik semuanya, bisa dimengerti ya. Kalau misalkan, jangan lupa kalau misalkan ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada ustazah. Ya, ustazah tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.